Perkembangan timnas Indonesia yang signifikan berbanding terbalik dengan negeri jiran, membuat fans Malaysia tak senang akan tim sepak bola negaranya. Timnas Indonesia mengalami peningkatan drastis selama beberapa tahun terakhir sejak ditangani oleh Shin Tae-yong pada tahun 2019. Hal ini tak terlepas dari dukungan dari Ketua Umum PSSI di bawah nahoda Erick Thohir. Ranking FIFA dari Timnas Indonesia naik dengan menempati peringkat ke-134 dunia dengan koleksi 1102,70 poin dari sebelumnya ranking 142 dunia. Skuad Garuda kini sedang fokus bersaing di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sesuatu yang baru pertama kali terjadi dalam sejarah sepak bola Indonesia. Hal yang membanggakan lainnya adalah Indonesia menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara atau ASEAN di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelumnya, Shin Tae-yong sukses mengantarkan timnas Indonesia lolos ke 16 besar untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia di turnamen Piala Asia 2023 yang digelar Januari 2024 lalu. Selain itu, timnas Indonesia U23 juga tak ketinggalan menorehkan prestasi dengan menembus babak semifinal Piala Asia U23 2024 meski pada akhirnya gagal lolos ke Olimpiade Paris 2024. Situasi ini membuat citra Indonesia benar-benar dipandang bagus oleh tim-tim besar Asia lainnya, dan apa yang dialami Indonesia berbanding terbalik dengan apa yang dialami oleh rival terdekat, Malaysia. Tim berjuluk Harimau Malaya ini sedang di fase kemunduran di berbagai jenjang kelompok umur hingga timnas senior. Federasi Malaysia atau FAM terancam dihukum AFC terkait lisensi yang diberikan kepada beberapa klub di Liga Malaysia yang tidak memenuhi standar AFC. Tak hanya itu, publik Malaysia yang sudah geram dan muak akan kondisi sepak bola mereka, sebagian besar dari mereka mengaku lebih memilih untuk menonton pertandingan timnas Indonesia daripada Malaysia. Di saat Indonesia sedang naik daun dan disebut sebagai Raja Baru Sepak Bola Asia Tenggara, usai menggeser Vietnam, timnas Malaysia malah nyungsep atau mengalami kemunduran baik itu di level senior, ataupun level kelompok umur. Kilas balik, timnas Malaysia babak belur di Piala Asia 2023, tak pernah meraih kemenangan saat tergabung di grup E bersama Yordania, Bahrain, dan Korea Selatan. Media Malaysia sampai melabeli timnas mereka sebagai tim Asia Tenggara paling terburuk kala itu. Padahal Malaysia membawa 14 pemain naturalisasi tapi hasilnya minor. Begitupun untuk timnas U23 Malaysia ikut hancur di Piala Asia U23, bahkan bisa dibilang lebih miris karena peluang di grup C. Seharusnya Malaysia bisa bersaing dengan Uzbekistan, Vietnam, dan Kuwait. Malaysia sama sekali tidak mampu meraih satupun poin, kalah 2-0 dari Uzbekistan, kalah 2-1 dari Kuwait. Hal ini menjadikan timnas U23 Malaysia resmi dinobatkan AFC sebagai tim terburuk di Piala Asia U23 2024. Tak cukup sampai di situ, baru-baru ini di ajang Piala AFF U16 mereka gagal lolos grup, sedangkan di Piala AFF U19 2024, Malaysia kalah dari timnas Indonesia asuhan Indra Syafri di semifinal. Sesuatu yang membuat publik Malaysia muak melihat timnas mereka bermain. Tidak ada jawaban lain, hanyalah sangat memalukan, ulang tidak mendapatkan poin, tidak perlu memberi alasan kekalahan, semua jawaban sudah diperlihatkan di lapangan, terang fans Malaysia. Beberapa fans Malaysia secara terang-terangan mengaku lebih memilih menonton timnas Indonesia ketimbang Malaysia, lebih baik nonton timnas Indonesia, terang fans Harimau Malaya. Indonesia sebelum ganti ketua federasi lebih buruk dari kita,
Setelah Erick Thohir jadi ketua federasi, sepak bola Indonesia berubah total dari skuad senior sampai junior. Kalau ingin perubahan pada sepak bola, sudahlah Midin jadi ketua federasi, ujar fans. Fam bisa kerja tidak tuh? Ingin melihat Malaysia selevel Timor Leste 10 tahun yang akan datang, bebernya, di mana salah satu kunci kesuksesan timnas Indonesia belakangan ini adalah karena gencarnya aktivitas PSSI melakukan naturalisasi pemain keturunan, terutama sejak Erick Thohir menjadi ketua umum PSSI. Nama-nama seperti pemain kelas Eropa dan Grade A bergabung ke timnas Indonesia, seperti Ragnar Oratmangoen, Tom Haye, Jay Itzes, Rafael Struijk, Kelvin Verdong, dan Sandy Walsh yang kini menjadi tulang punggung timnas. Tak hanya itu, dampak potong generasi yang dilakukan oleh Shin Taeyong memunculkan pemain-pemain muda berbakat seperti Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangkulalam, Pratama Arhan, Rizky Ridho dan Hernando Ari.